Selamat datang di Suara Tengah Malam. Malam ini, kami akan mengajak kalian menyusuri sebuah jalan yang diselimuti kabut hampir sepanjang tahun. Sebuah tanjakan yang konon menyimpan cerita pilu dan menjadi bahan bisik-bisik warga selama puluhan tahun. Cerita ini merupakan karya fiksi yang terinspirasi dari berbagai kisah dan legenda yang berkembang di masyarakat. Tujuannya hanya untuk hiburan dan membangun suasana misteri. Jika kalian sedang mendengarkan sendirian dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar rumah, biarkan saja. Karena terkadang tidak semua tamu datang untuk bertemu manusia. Kabut yang tidak pernah pergi. Di perbatasan hutan Halimun, terdapat sebuah tanjakan panjang yang jarang dilalui setelah matahari terbenam. Siang hari, jalan itu terlihat biasa saja. Pepohonan pinus berjajar di kiri kanan. Udara sejuk menyelimuti setiap tikungan. Namun ketika malam datang, kabut turun begitu cepat, hingga lampu kendaraan hanya mampu menembus beberapa meter di depan. Warga menyebutnya Tanjakan Pengantin. Tidak ada papan nama, tidak ada penanda, tetapi hampir semua sopir tua mengetahui tempat itu. Mereka memiliki kebiasaan yang sama. Saat melewati tanjakan, mereka akan membunyikan klakson satu kali. Bukan untuk memberi tanda kepada kendaraan lain, melainkan sebagai salam kepada sesuatu yang dipercaya masih menghuni jalan tersebut. Sopir yang tidak percaya. Rizal adalah sopir travel malam yang baru beberapa bulan bekerja. Ia terkenal berani. Semua cerita mistis dianggapnya hanya dongeng. Suatu malam, ia mendapat jadwal mengantar dua penumpang menuju arah Garut. Jam menunjukkan pukul 11:50 ketika mobil mulai memasuki kawasan hutan. Kabut turun perlahan. Radio mobil yang semula memutar lagu tiba-tiba berubah menjadi suara desis panjang. Salah satu penumpang, seorang bapak berusia sekitar 60 tahun, berkata pelan, "Kalau nanti sampai tanjakan, jangan berhenti apapun yang kamu lihat." Rizal hanya tersenyum. Namun beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu. Di ujung sorot lampu mobil, ada sepasang pengantin berdiri di tengah jalan. Gaun putih panjang menyentuh tanah. Setelan jas hitam tampak basah seperti habis diguyur hujan. Keduanya tidak bergerak sedikit pun. Mobil melambat. Bapak tua di kursi belakang berteriak, "Jangan dilihat matanya." Tetapi semuanya sudah terlambat. Pengantin perempuan perlahan mengangkat wajah. Kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Penumpang keempat. Rizal menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju melewati kedua sosok itu. Tidak ada benturan, tidak ada suara, hanya kabut yang semakin tebal. Beberapa menit kemudian, suasana kembali normal. Radio kembali menyala. Semua tampak baik-baik saja. Sampai bapak tua itu menghitung isi mobil. Ada 4 orang. Rizal menoleh ke kaca spion. Ia membeku. Di kursi paling belakang, di antara dua penumpangnya, duduk seorang perempuan mengenakan gaun pengantin. Rambutnya menutupi wajah. Tangannya terlipat rapi. Diam, tidak bergerak. Namun perlahan kepalanya mulai menoleh ke arah kaca spion. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya sepasang mata hitam pekat menatap lurus ke arah Rizal. Lalu terdengar suara lirih yang hampir berbisik, "Antarkan aku pulang." Tangan Rizal gemetar, setir mobil bergoyang, kabut semakin rapat, dan tepat di depan mereka muncul jurang yang seharusnya tidak pernah ada di jalan itu. Lampu mobil menyorot ke bawah. Gelap, sangat gelap, seolah seluruh hutan membuka mulutnya untuk menelan siapapun yang datang terlalu malam. Dan di tengah kegelapan itu, puluhan sosok berpakaian pengantin berdiri berjajar. Semuanya menatap ke arah mobil. Semuanya tersenyum.
seolah sedang menunggu tamu berikutnya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi bunga melati yang begitu menusuk. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil. Mesin masih menyala. Lampu depan masih menerangi jalan yang dipenuhi kabut. Namun Rizal tahu, sesuatu telah berubah. Tangannya yang memegang kemudi mulai berkeringat dingin. Matanya terus melirik kaca spion. Perempuan bergaun pengantin itu masih duduk diam di kursi paling belakang. Rambut hitamnya menjuntai, menutupi seluruh wajah. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak, tidak bernafas, tidak berkedip, hanya diam. Suasana menjadi semakin sunyi ketika radio mobil mengeluarkan suara berisik. Kres, kres, kres. Kemudian terdengar suara perempuan yang sangat lirih. Jangan berhenti. Rizal langsung mematikan radio, namun suara itu masih terdengar. Kali ini bukan dari speaker, melainkan dari dalam kabin mobil. Perlahan, salah satu penumpang memberanikan diri menoleh ke belakang. Yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya membeku. Perempuan itu kini mengangkat kepalanya. Di balik rambut panjangnya tampak wajah yang sangat pucat. Matanya hitam tanpa bagian putih sedikit pun. Sudut bibirnya tertarik ke atas hingga hampir menyentuh telinga. Ia sedang bersenyum, tetapi senyum itu tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kesedihan yang sangat dalam. Tiba-tiba, lampu mobil berkedip. Sekali, dua kali, tiga kali, dan sesaat semuanya menjadi gelap. Ketika lampu kembali menyala, kursi belakang kosong, tidak ada siapa-siapa. Semua menghela nafas lega, namun hanya beberapa detik, karena di atas atap mobil terdengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Suara itu berjalan perlahan dari belakang menuju depan. Seolah ada seseorang yang sedang merangkak di atas mobil. Rizal menambah kecepatan. 60 km, 70, 80. Namun suara langkah itu tetap mengikuti. Tok, tok, tok. Sampai akhirnya berhenti tepat di atas kepala Rizal. Kemudian terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Seolah meminta izin untuk masuk. Kabut di depan semakin tebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Di sisi kiri jalan berdiri pohon pinus yang menjulang tinggi. Di sela-sela batang pohon itu tampak puluhan sosok putih. Diam, tidak bergerak. Semua menghadap ke arah jalan, seolah sedang memperhatikan setiap kendaraan yang lewat. Bapak tua yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Jangan lihat ke kiri." Tetapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Rizal menoleh sekilas, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Di bawah pohon paling besar berdiri puluhan pasangan pengantin. Semua memakai pakaian lusuh penuh tanah. Semua tersenyum. Dan perlahan, mereka mengangkat tangan secara bersamaan. Bukan melambai, melainkan menunjuk ke arah mobil. Detik berikutnya seluruh sosok itu menghilang. Digantikan oleh seorang anak kecil yang berdiri sendirian di tengah jalan. Ia mengenakan pakaian putih yang sudah kusam. Kakinya tidak menyentuh tanah. Kepalanya tertunduk. Rizal menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Anak itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Ayah, ibu, masih di belakang." Seluruh penumpang menoleh secara bersamaan. Kursi belakang tetap kosong. Tetapi kaca belakang mobil berubah seperti cermin. Di sana terlihat bayangan mereka bertiga. Dan tepat di tengah-tengah bayangan itu, berdiri seorang perempuan bergaun pengantin. Kepalanya miring, rambutnya menutupi wajah. Tangannya perlahan terangkat, menempel di kaca. Lalu, satu persatu muncul tangan lain. 2, 5, 10. Puluhan tangan pucat memenuhi seluruh kaca belakang. Seolah ada banyak orang yang sedang mencoba masuk ke dalam mobil. Rizal menutup mata sejenak sambil membaca doa. Ketika membukanya kembali, semua tangan itu menghilang. Kabut mulai menipis. Mobil kembali berjalan. Namun tidak ada seorang pun yang menyadari sesuatu. Di jok penumpang depan, tepat di sebelah Rizal,
telah duduk seseorang yang tidak pernah membuka pintu mobil. Dan sepanjang sisa perjalanan, seseorang itu terus bersenyum sambil berbisik pelan. Aku ikut sampai rumah.